Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Nah, sekarang aku ingin membacakan arti kehadiran seseorang untuk dirimu, ya. Ini adalah orang yang bisa kamu pikirkan, bisa yang sangat dekat dengan kamu. Aku tidak peduli apapun statusnya, oke? Bisa vice versa, pembacaan terbolak-balik atau apapun juga. Cocokkan dengan situasi kalian. Kalau emang setelah vice versa emang gak resonate, kalian boleh skip videonya ya. Nggak usah dipaksakan. Oke, arti kehadiran seseorang hadir dalam hidup kamu. Berarti seseorang ini harusnya spesial, oke? Bisa menjadi penolong kamu, terus bisa jadi seseorang yang sangat berarti bagi hidup kamu. Kita lihat energinya, ada loyal heart. Seseorang di sini mengajarkan sebuah mirroring kesetiaan ya. Aku melihatnya juga kamu tuh seakan bertemu soulmate yang dimana kamu diajarkan bagaimana menjadi seseorang yang loyal atau setia. Kita punya kartu loyal heart. Walaupun misalnya seseorang ini tidak setia sama kamu, tapi dia mengajarkan arti kesetiaan darimu kepadanya. Bukan percontohan ya, bukan percontohan, tapi kamu belajar untuk komitmen. Komitmen dalam apa? Kalau dalam cinta aja bisa komitmen, gimana juga dalam pekerjaan, kan gitu. Jadi komitmen ini dalam arti luas ya teman-teman. Arti luasnya itu universal. Semesta itu selalu memberikan pelajaran secara universal kok. Jadi tidak mengkotak-kotakan. Semesta itu baik banget sama kita, cuman kadang kita tidak menyadari kebaikan semesta terhadap diri kita. Kemudian di sini kita akan ambil untuk beberapa kartu. Sekiranya arti kehadiran seseorang untuk diri kamu itu apa? The Phoenix, Soulmate, lagi-lagi sama. Ada kartu Cupid Arrow. Kita punya kartu The Phoenix, Soulmate, dan ada Cupid Arrow. Artinya di sini seseorang datang kepada kamu untuk memberikan sebuah growth kok atau perubahan. Apapun bentuknya dia, apapun perasaan kamu ke dia atau bagaimana dia ke kamu, itu kita harus tarik garis atau garis lurus ya. Garis lurusnya adalah setiap pertemuan dengan seseorang pasti ada pelajaran dan hikmahnya. Life lessonnya pasti ada. Kamu di sini mungkin baru pertama kali mendapatkan partnership yang benar-benar mengerti kamu sampai seakar-akarnya. Ini loh rasanya kalau kita punya soulmate. Ini loh rasanya kalau kita punya mirroring atau seseorang yang mengerti kita. Even itu di luar suami, di luar pacar, di luar istri. Dan di sini ada Cupid Arrow. Cupid Arrow tuh bukan hanya bicara masalah cinta, tapi bagaimana kita menyayangi seseorang. Bagaimana kita juga memiliki sebuah kepercayaan terhadap orang tersebut. Ya. Kita punya bottom of deck-nya, di sini ada Kisses. Bagaimana kamu belajar adanya tidak pamrih dalam memberi dan menerima. Apa itu cinta? Apa itu sayang? Tenderness, kehangatan atau apapun. Kalau kita bisa tarik ya, lepas dari dia yang tidak menyenangkan atau sikapnya yang aduhai itu, ini pasti kamu rasain kok. Gak mungkin lah dia tuh 100% jelek terus. Setidaknya paling kecil dia pernah membuat kamu tersenyum, semangat, tertawa. Itu aja. Walaupun dia nggak ngefek-ngefek sih. Tapi dia pernah membuat itu. Jadi jangan pernah dibilang kalau orang jahat itu bener-bener jahat semuanya. Kecuali kalau rampok, ya kan, maling,
copet. Tapi kalau dalam pacaran, at least walaupun dia memanfaatkan kamu, tapi kamu ada sisi senangnya, sisi bahagia, bagaimana merasakan dicintai dan mencintai, ya nggak? Kita punya kartu The Wheel. Kamu harus percaya bahwa ini adalah pertemuan yang tidak dapat dihindari, karena ini sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup kamu, dan ini adalah sebuah takdir atau destiny. Bukan final destination, tapi ini memang sudah tujuannya. Kita bisa lihat, mungkin zaman dulu kamu terlalu meremehkan orang, kamu terlalu seenaknya sendiri, kamu tidak menghargai orang tua kamu tidak tulus dalam berteman, atau apapun itu, kamu punya sifat jelek di sini. Dan dia sekarang datang memberikan kamu kebahagiaan, juga memberikan kamu hukuman. Karena ini ada wheel, atau ada perputaran roda. Itu atau enggak sesuatu yang akan kembali datang, entah itu dari past life kamu. Kita nggak pernah tahu kan? Aku nggak pernah tahu kamu dulu pernah buat apa. Jauh sebelum kamu nonton tarot aku, mungkin kamu playboy playgirl, kamu nggak sadarin, bosen, gua ganti lagi. Sekarang aja jadi baik. Itu udah hukumannya. Kalau kamu merasakan ini, kamu harus flashback dulu. Berarti zaman dulu kamu pernah memainkan hati seseorang apa enggak? Kalau misalnya kamu belum pernah pacaran, kamu merasa baru pertama kali pacaran begini, umur kamu juga masih muda, atau kamu tidak ketemu jodoh yang pas, kamu lihat, kamu milih-milih apa enggak? Apakah kamu merawat diri atau enggak? Ya, kita nggak bisa nyalain orang. Misalnya orang lihat kamu gitu, cakep nih, tapi kok acak-acakan gitu, misal. Kita nggak pernah tahu kan pikiran orang, makanya appearance itu penting, teman-teman. Ada kartu Ten of Wands. Ini adalah takdir yang memang kamu jalani, harus jalani. Ten of Wands itu memang sudah menjadi bagian dari hidup kamu. Kamu harus mengalami ini. Mengalami masa cinta yang sulit, sesuatu yang berat, itu memang sudah menjadi takdir atau bagiannya. Kita tanya kenapa sama semesta. Hai semesta, mengapa kamu memberikan aku ujian yang begitu besar? Entah cinta, entah kerjaan, entah apapun. Entah pengkhianatan, tipu daya, atau apapun. Semesta semesta mengajarkan kamu untuk let it go. Ya, bahwa hidup itu bagaikan roller coaster, datang dan pergi, masalah silih berganti. Belum tentu loh kamu tuh dapat masalah terus. Semesta itu memberikan pelajaran supaya kamu lebih berempati, bahwa mungkin tadinya gue di atas, sekarang gue di bawah. Kalau ketemu sama orang jangan danga, tapi nunduk. Mungkin di banyak orang ada yang bilang kamu sombong, jutek, atau apa. Semesta memberikan ini, ketemu sama seseorang yang kamu percaya, yang buat kamu tergila-gila, yang ngebuat kamu nunduk. Banyak hal loh yang kamu bisa kulik dari hidup kamu sendiri. Kalau aku selalu buat jurnal, teman-teman. Kamu bisa buat jurnal kehidupan kamu. Kira-kira dalam 1 minggu sekali lah kamu tulis, pelajaran apa yang aku dapat di minggu ini. Dari mulai kisah patah hati kamu, kegagalan kamu, penurunan kinerja kamu catat apa yang salah. Buat review tiap minggu. Kamu orangnya kamu termasuk orang yang organisator gak sih? Kalau aku orangnya organisator. Jadi harus urut, harus tahu nih manajemennya harus begini. Bukan orang yang spontanitas. Percaya deh, seorang organisator itu bagusnya adalah pemikir dan perencana. Kalau aku lebih tepatnya merencanakan, tapi tidak harus dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya bisa dilakukan, ya dilakukan. Kita kan nggak pernah tahu situasi orang kan. Dan selalu berpikiran
Hari ini tuh sudah selesai, besok itu hari baru, masalahnya baru, jadi yang sekarang ini harus dibuang. Gitu. Aku cuma memberikan tips supaya hidup kamu tuh ringan ya. Aku gak suka lihat orang dengan hidup yang sangat berat, apalagi untuk urusan dapur, untuk urusan apa gitu loh. Kita masih punya 2 kaki, 2 tangan, kita masih bisa bekerja kok. Kalau untuk masalah uang, insya Allah bisa dicari ya, asal kemauan dan niatnya ada dan tidak bergantung sama orang lain, termasuk sama suami atau istri kamu. Jangan pernah minder kalau seandainya penghasilan dari pasangan kamu lebih tinggi. Itu akan membuat kamu jatuh. Banyak pasangan yang minder gara-gara itu. Karena di atas, pasangan kita jadi seenaknya sama kita, biarkan saja. Nanti juga kena batunya, ya kan? Kita lihat di sini, artinya apa lagi ya? Ada kartu Knight of Pentacles. Kalau kita bicara mengenai Knight of Pentacles itu adalah konsistensi. Knight of Pentacles itu lebih kepada kamu lebih fokus, ya kan? Ketika kamu sama dia, kamu tuh lebih fokus ke dalam satu tujuan, merencanakan sesuatu. Terus kamu mulai berpikiran itu tidak terlalu yang ribet. Kenapa? Karena kamu merasa aku dicintai, aku disayangi, aku harus save energi nih supaya aku tuh cantik terus, aku ganteng terus gitu. Di sini kamu ada sisi berbeda dalam melihat hidup. Ada kartu Eight of Pentacles, dia membuat kamu semangat. Mungkin semangatnya apa sih Kak Mela? Nggak ada yang buat dia semangat. Dikala kamu patah hati sama dia, kamu ada sifat kesel nggak? Ada sikap jengkel kesel nggak? Oh, gue buktiin ya, gue bisa nih dapat lebih dari lo. Itu semangat nggak sih sebetulnya? Semangat, kamu terpacu. Itu semangat. Setelah kamu mendapatkan yang kamu mau, udah lupa deh. Atau oke, selama ini gue terlalu fokus sama cinta gue, kerjaan gue berantakan, gue hancur-hancuran, gue akan bangkit lagi. Itu namanya semangat. Harus ada pemicunya. Dia nih memicu kamu, memicu adrenalin kamu. Dia menyadari bahwa hidup kamu tuh gak akan dibikin simple. Makanya semesta ini menghadirkan kamu sampai kamu tuh lolos ujian dari semesta. Ayo, kita patah hati itu kita banyak berubah kok sebetulnya. Kita menyadari bahwa diri kita itu sebetulnya pantas untuk dicintai. Ada kartu Two of Cups. Wah, dia jahat banget nih sama gue. Gue suka sama dia, dia tidak membalas cinta gue. Masa sih sekarang orang kalau suka harus dikejar, ya kan? Kalau dia misalnya suka, ya nggak perlu repot-repot untuk ngejar-mengejar kan? Kamu tahu cara menghargai. Two of Cups itu bukan bicara masalah kecocokan kita dengan pasangan, tapi kamu bisa merefleksikan. Misalnya kamu lihat bunga mawar, wah bunga mawar ini indah sekali ya, kayaknya berkembangnya itu bagus gitu. Kamu lihat bunga mawar tuh semangat gak sih? Kayak refreshing ke hidup kamu. Nah itu sama aja kamu merasakan kayak, oh aku dicintai. Coba deh kamu pelihara bunga, udah itu kamu gak perhatiin, kamu gak puji-puji, bunganya layu. Coba deh praktekin. Aku soalnya punya banyak tanaman di sini. Bahkan tanaman itu aku bilang ini duit nih, ini duit bakal datang. Ada kartu The Strength. Kartu The Strength itu sebuah kekuatan melawan ego, melawan semua yang jelek-jelek, keinginan besar kita, terus kemauan kita yang sampai pengen apa ya, rasanya tuh kamu kalau pengen sesuatu tuh pengen kayak keluar badan gitu nggak sih, jiwa kamu itu meronta-ronta gitu. Ini kartu Strength itu adalah kendali.
seseorang di sini mengajarkan kamu untuk mengendalikan diri. Hey, aku ada buat kamu, tetapi kamu tidak bisa memilikiku. Kamu tidak bisa peluk aku. Aku hanya menghibur kamu. At least walaupun palsu ya teman-teman, tapi dia membuat kamu merasa mencintai dan dicintai. Itu adalah sebuah pelajaran. Kamu harus accept dulu. Lepas dari berapa kerugian kamu yang bermiliar-miliar itu, rugi waktu kamu yang berjuta-juta jam itu, rugi energi kamu yang sudah habis drain sama dia, ya kan? Kehilangan jiwa raga, woi, kayak di sini pasti akan ada sebuah perubahan karena gini, ini perubahan tidak terlihat. Secara otomatis perubahan ini tuh akan masuk kemana? Ke jiwa kamu, behavior kamu akan berubah. Kalau yang tadinya kamu suka teriak-teriak, tiba-tiba punya pacar jadi kalem. Kalau kamu makannya gerapyakan nih, pecak, 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 pecak gitu ya. Piak, piak. Ketemu pacar, jadi makannya agak ditutup mulutnya, nggak ngecap. Terus yang tadinya kamu nggak suka pakai parfum, ketemu pacar pakai parfumnya sampai setengah botol. Itu ada behavior yang berubah. Oh ternyata aku cantik ya. Ya nggak sih, kalau punya pacar pasti kamu ngerasa ganteng deh. Soalnya ada yang suka sama aku, ada yang cantik. Walaupun misalnya kamu nggak percaya diri tadinya, tapi kamu pengen tampil lebih cantik aja. Wow, cantik gitu. Itu perubahan yang tidak terlihat loh teman-teman. Dan ada kartu Six of Wands. Sebenarnya ya, energi dia ini bagus, membuat kamu tuh lebih semangat, lebih maju. Gini, even dia ini meninggalkan kamu, tetapi semangat kamu untuk maju ke depan tuh pasti ada. Sisa-sisanya tuh begitu. Wah, gue bisa nih. Orang yang tidak bisa move on adalah orang yang putus asa dan tidak yakin gitu loh. Tuhan itu punya rencana lain. Aku tadinya adalah seperti kalian kok, teman-teman. Aku tuh orang yang susah move on. Tetapi kenapa ya, aku tuh berdoa tiap malam, Tuhan aku pengen move on. Itu walaupun bisa sampai 2-3 tahun. Sampai suatu hari, aku cuma punya satu kata, enough. Cukup. Di situ aku bangun tidur, aku udah jadi orang yang berbeda. Aku merasa tidak lagi butuh atau merasa ketergantungan dengan seseorang walaupun aku cinta banget, misalnya gitu. Iya, seru loh, maksudnya kita melewati fase yang misalnya bertahun-tahun, berbulan-bulan ya, sakit, naik turun kayak roller coaster gitu. Tapi tuh impactnya ke diri kita tuh jadi kayak kita bersih lagi. Makanya di sini tuh ada sebuah perubahan yang tidak terlihat sebetulnya. Dia tuh tidak memberikan 100% perubahan buruk pada dirimu, teman-teman. Enggak. Dia pernah buat kamu ketawa kok. Dia pernah buat kamu bagaikan putri atau pangeran. Dia pernah kamu peluk. Dia pernah membuat kamu ketawa terpingkal-pingkal. Ya kan? Jadinya kalau aku bilang di sini, kalau kamu bilang 100% orang ini itu membuat kamu sakit, enggak juga sih. Walaupun dia punya maksud atau apapun itu. Sekarang kita akan lihat di sini. Per hari ini, energi apa yang dia berikan kepada kamu? Energi apa yang dia berikan kepada kamu? Ini sorry ya, ada yang kebuka-buka. Ini aku balik dulu. Energi apa yang dia berikan kepadamu? Energi apa yang dia berikan kepadamu? Kamera, perception, belajar dari masa lalu. Learn from the past. Belajar dari masa lalu bahwa ada memori-memori yang indah di antara kalian.
belajar ke frekuensi itu. Frekuensi tersenyum, happy, bahagia. Yang kedua, energinya kepada kamu di sini beradaptasi dan healing, coming to light. Aku ngelihat energi orang ini sekarang itu melihat kamu sudah lebih kayak berhati-hati, belajar, dia juga healing. Nggak ada energi benci atau apa, aku nggak lihat itu. Di sini walaupun ya ada apa ya, ada beberapa orang yang mungkin tidak ingin ngomong dulu sama kamu, itu karena dia masih belum melepaskan sakit hati. Jadi ada beberapa di sini juga yang masih menghindari untuk berbicara sama kamu, berkomunikasi, bertemu, karena masih belum dealing. Ini masih proses belajar, teman-teman. Jadi kamu nggak usah takut. Yang pasti sih dia punya memori bagus kok. Kita ngambil itu aja dulu. Di sini ada kartu Coffin, ya. Nah, ini tuh adalah sebuah transisi. Jadi kalau misalnya dia di sini belum menghubungi kamu, belum nanya kabar kamu, karena dia belum siap. Siap untuk apa? Siap untuk menghadapi diri kamu tentunya. Ada transisi, ada change, ya, ada bring new beginning. Nanti kalau transisinya sudah selesai, ya sudah tidak ada rasa sesal, tidak ada rasa marah atau apapun. Di sini ada kartu date. Kemungkinan ya orang ini baru bisa ngomong sama kamu. Jadi apakah nanti dia berkeputusan ingin dengan orang baru atau sama kamu, itu nanti dibicarakan. Kalau aku lihat sih, sorry, tiba-tiba aku langsung tersedak. Aku melihat ada sesuatu yang bertumbuh di fase selanjutnya. Jadi hubungan kalian mungkin kalau nanti sudah bertemu, ngobrol, ya bisa ditentukan apakah kalian memang bisa menjadi pasangan atau adik-adekan atau apapun itu. Yang pasti di sini aku melihat soul-nya dia sama kamu itu, kamu tuh ada soulmate. Jadi kemungkinannya akan datang dan datang lagi. Sebenarnya apakah ini dibilang karmic relation? Bisa, karmic relation. Tetapi kita harus menyerap energi yang baiknya aja supaya nggak jadi toxic relation. Gitu. Sekarang kita akan cek apa yang dia ingin sampaikan kepada dirimu. Yang ingin dia sampaikan terhadap dirimu. Tiga, langsung kita lihat lagi satu-satu ya apa yang disampaikan pada dirimu. Dia selama ini masih banyak bohongnya. Apa yang kamu lihat sebetulnya bukan sesungguh-sungguhnya dia. Berarti ada sikap yang ditahan, masih ada ketidakjujuran atau dia tidak terbuka ya. Dia memang ada rasa sama kamu. I love you. Dia mulai mengerti kenapa koneksi ini itu kadang-kadang bolak-balik, on off, terus datang pergi. Dia mulai mengerti adanya koneksi yang mungkin yaitu dibilang soulmate lagi. Mudah-mudahan ya cem-ceman kamu nonton ini. Jadi dia bisa menyadari juga. Kan enak kalau kamu nonton, dia nonton, terus tiba-tiba, wah, terkoneksi lagi. Dia berharap suatu saat kamu bisa memaafkannya. Entah kapan. Kalau ada kartu ini, biasanya dia pasti akan datang ya. Yang kedua,
Dia berharap dia bisa menjadi seseorang yang berbeda. Nggak lagi jerk, nggak lagi asshole. Benar-benar jadi be a gentleman atau the gentlewoman. Kemudian kita akan tutup dengan pesan. Aku lagi suka pakai oracle ini teman-teman. Setuju nggak sih? Kalian suka banget. Pesan Jawa. Pesan untuk kamu di bacaan ini adalah alon-alon waton kelakon. Waktu punya rencana yang berbeda. Tetap bergerak pelan namun pasti. Ya, nggak boleh ngeluh, tetaplah tekun. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Sebelum kita tutup, aku akan ambil untuk zodiak dan juga inisial. Kita taruh dulu di sini. Kita ambil zodiaknya dulu. Mana dia zodiaknya? Kita ambil. Oke, ini aku giniin aja lah. Kita punya Libra, Sagittarius, Taurus, apa ini? Virgo, Pisces, Capricorn, ya. Taurus, Libra, Sagittarius, Pisces, Capricorn, Virgo. Untuk orang yang kita lihat ada A, P, K, J, M, NZHLOQ. Mungkin ini tidak semuanya bisa resonate dengan kamu untuk inisialnya, tetapi kalau seandainya kamu terngiang-ngiang wajahnya ketika menonton readinganku, berarti itu orangnya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kalian suka. See you and I see you. I love you and bye-bye.